Malam ini, aku lagi duduk sambil nikmatin pijatan di bagian bahu dan punggung. Aduh, rasanya tuh kayak semua beban seharian pelan-pelan dilepas satu persatu. Kamu pernah ngerasain nggak? Pas bahu dipijat, rasa punya bukan cuma badan yang enteng, tapi pikiran juga ikut longgar. Aku tuh baru sadar ya, ternyata bahu sama punggung itu tempat paling sering nyimpan capek. Capek kerja, capek mikir, capek nahan perasaan, semua numpuknya di situ. Kadang tanpa kita sadari, bahu ini jadi tegang sendiri, punggung kaku, leher kita leher berat. Makanya pas dipijat, rasanya kayak dikasih izin buat istirahat. Tahu nggak sih kamu? Katanya pijat itu bisa memperlancar peredaran darah. Awalnya aku juga mikir, paling cuma enak di badan aja. Tapi ternyata bener loh. Pas dipijat, aliran darah jadi lebih lancar. Otot yang tegang jadi lebih rileks. Sambil dipijat gini, aku jadi kepikiran. Ternyata selama ini aku jarang banget perhatian sama tubuh sendiri. Aku lebih sering mikirin orang lain. Urusan ini itu sampai lupa kalau badan juga butuh dirawat. Padahal tubuh kita tuh setiap banget nemenin dari pagi sampai malam. Tanpa banyak protes, cuma kadang ngasih sinyal lewat pegal dan capek. Punggung ini nih sering banget jadi saksi. Saksi kalau bangun pagi beres-beres rumah, ngurus ini itu, dan tetap berusaha kelihatan kuat. Padahal di balik itu kadang aku juga pengen dimanja, bukan dimanja yang berlebihan, tapi cukup diperhatikan, cukup dirawat kayak malam ini. Cukup dengan pijatan pelan, rasanya udah bikin hati hangat. Aku percaya deh, pijat itu bukan cuma soal fisik, tapi juga soal kasih sayang dari diri sendiri. Saat tangan memijat bahu dan punggung, itu kayak bilang ke diri sendiri, kamu udah capek, sekarang waktunya istirahat. Dan jujur ya, kalimat sederhana kayak gitu tuh jarang banget aku ucapin ke diri sendiri. Kadang hidup kita lupa buat berhenti sebentar. Kita kejar hari, kejar target, kejar tanggung jawab, sampai lupa kalau badan juga punya batas. Nah, pijat ini tuh kayak tombol pause kecil dalam hidupku. Pause sebentar, tarik nafas, dan ngerasain momen. Semakin lama dipijat, aku ngerasa nafas jadi lebih teratur. Pikiran yang tadinya ribut pelan-pelan jadi tenang. Mungkin karena aliran darah yang lancar, mungkin juga karena akunya mau diam dan menikmati. Ternyata sesederhana itu ya, bahagia sebentar. Aku jadi pengen bilang ke kamu yang lagi dengerin ceritaku. Jangan nunggu terlalu capek baru istirahat. Jangan nunggu badan protes baru peduli. Kalau ada waktu, manjain diri sendiri. Mau itu pijat, mandi air hangat, atau sekedar rebahan tanpa mikir apa-apa. Itu bukan malas, itu bentuk sayang yang sama diri sendiri. Malam ini, aku bersyukur bisa ngerasain pijatan di bahu dan punggung. Bersyukur karena tubuh aku masih kuat, masih mau diajak kerjasama. Dan bersyukur karena aku akhirnya belajar bahwa menjaga peredaran darah tetap lancar itu bukan cuma soal kesehatan, tapi juga soal kualitas hidup. Sekarang pijatannya udah mulai pelan, tanda mau selesai. Badan aku hangat, pikiran lebih ringan, rasanya pengen tidur nyenyak tanpa beban. Semua malam kamu juga sama ya, tenang, nyaman, dan penuh rasa syukur. Terima kasih udah dengerin curhat Tante
kompromi malam ini. Jangan lupa jaga badanmu, jaga hatimu,